Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh dan soleha? Ustazah harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar ya. Oke, berjumpa lagi dengan Ustazah yang akan memberikan kalian materi bahasa Indonesia pada hari ini. Langsung saja silahkan buka bukunya Muatan Bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7. Materi pokok pada hari ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Yang kedua yaitu menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Dan yang ketiga yaitu menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi. Oke, langsung saja kita pada materi yang pertama. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel surat kabar ataupun majalah. Teks non-fiksi antara lain berupa esai, jurnal tentang sejarah ataupun ilmiah, biografi, serta karya sastra. Nah, dalam teks non-fiksi ini, informasi-informasi yang disajikan tentunya memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, informasi-informasi tersebut disusun sehingga menjadi sebuah paragraf yang padu. Setelah itu, paragraf-paragraf digabungkan hingga menjadi sebuah teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika dapat menggali informasi tersebut. Untuk menggali informasi teks non-fiksi, kita perlu membaca dengan seksama teks tersebut. Sekarang silahkan buka bukunya halaman 73, bagian Ayo Berlatih. Nah, di situ ada salah satu contoh tentang teks non-fiksi yang menjelaskan tentang hewan primata pemakan segala. Nah, itu adalah salah satu contoh teks non-fiksi yang menjelaskan tentang hewan. Nah, kalian juga bisa menemukan contoh lain di buku sejarah ataupun buku-buku lain tentang teks non-fiksi. Oke, sekarang kita pindah ke pembahasan selanjutnya. Sekarang kita akan membahas tentang cara menemukan ide pokok dari teks non-fiksi. Silakan buka bukunya halaman 81. Nah, cara menemukan ide pokok dalam teks non-fiksi itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kita harus mendengarkan teks non-fiksi yang dibacakan dengan seksama. Yang kedua, kalian harus mencatat kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya. Dan yang terakhir, menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Oke, sekarang kita pindah ke materi membuat ringkasan teks non-fiksi. Silakan buka bukunya halaman 87. Nah, pada membuat ringkasan teks non-fiksi ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu membaca teks non-fiksi dengan seksama. Yang kedua, kita harus menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi. Yang ketiga, yaitu kita harus menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan isi teks non-fiksi. Dan yang terakhir, yaitu memperhatikan pemilihan iksi atau ejaan sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Nah, itu tadi beberapa poin yang perlu kita perhatikan dalam membuat ringkasan teks non-fiksi. Nah, sekarang untuk tugas hari ini, silahkan buka bukunya halaman 99, Muatan Bahasa Indonesia KD 3.7. Nah, ada 3 nomor yang akan Ustazah berikan pada hari ini. Yang pertama yaitu informasi yang disajikan dalam teks non-fiksi berupa. Nah, silahkan dijawab dengan baik ya. Dan yang kedua, untuk memudahkan saat menguraikan informasi pada teks non-fiksi, kita dapat memetakan informasi teks non-fiksi menggunakan. Nah, silahkan dijawab dengan baik. Nah, yang terakhir,
Tuliskan langkah-langkah untuk meringkas teks non-fiksi. Tadi Ustazah sudah jelaskan ya. Jika kalian perhatikan videonya dengan baik, pasti kalian dapat jawabannya. Untuk materi hari ini, Ustazah rasa cukup. Jika ada pertanyaan, kendala, atau masalah dalam memahami atau mengerjakan tugas yang Ustazah berikan, silakan menghubungi Ustazah atau menghubungi ustazahnya masing-masing. Ustazah harap materi hari ini dapat dimengerti dengan baik. Oke, Ustazah tutup materi hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.